kita akan belajar tentang yang namanya nilai mutlak. Ya, kita mau sebelum itu kita harus tahu dulu definisinya. Definisi atau arti dari nilai mutlak itu apa? Ya, misalkan X adalah bilangan real. Bilangan real. Jadi X ini adalah sebuah variabel di mana X adalah bilangan real, maka simbol dari nilai mutlak itu disimbolkan seperti ini. Nah, ini artinya adalah nilai mutlak dari X. Nah, nilai mutlak dari X ini bisa bernilai positif X, yaitu jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Tapi, ini juga bisa, X-nya yang dalam itu bisa bernilai negatif X, yaitu jika X-nya kurang dari 0. Jadi, bilangan yang diberi tanda mutlak ini di sini bisa bernilai positif dan dia juga bisa bernilai negatif. Contohnya, misalkan nilai mutlak dari 2 yaitu pasti 2 sendiri. Nilai mutlak dari negatif 2 yaitu adalah 2. Jadi semua bilangan negatif ketika diberi tanda nilai mutlak itu pasti akan berupa bilangan positif. Bisa dipahami? Sama juga nilai mutlak dari 0 ya, adalah 0 sendiri. Artinya, ketika X-nya ini berupa bilangan positif atau sama dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Tetapi ketika X-nya ini negatif, maka hasilnya adalah lawannya. Jadi, lawan dari si X-nya itu. Jadi, contohnya misalnya ini lagi. Nilai mutlak dari A, sembarang A adalah variabel, maka dia hasilnya adalah A. Nilai mutlak dari negatif A, yaitu adalah positif A. Jadi ketika bilangan diberi tanda mutlak, itu akan bernilai positif. Dari definisi yang tadi diberikan, misalkan sekarang saya punya bentuk soal seperti ini. Nilai mutlak dari X plus 2. Nah, nilai mutlak X plus 2 ini, dia akan bernilai positif X plus 2 jika X-nya lebih besar sama dengan min 2. Tapi, dia akan bernilai yang lain yaitu negatif, karena tadi bisa positif dan negatif, tapi jangan lupa harus pakai kurung, X plus 2 jika X-nya kurang dari negatif 2. Nah, mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa kok di sini ada negatif 2? Oke, kenapa ini bisa negatif 2? Berawal dari sini. X plus 2, kalau kita misalkan sama dengan 0 yang tadi, maka X-nya itu akan sama dengan min 2. Nah, akan bernilai positif tadi kalau nilainya lebih besar dari 0. Tapi akan bernilai lebih kecil dari 0 kalau dia bernilainya negatif kan. Nah, makanya di sini nilainya X lebih besar jika X lebih besar sama dengan min 2 atau X kurang dari min 2 untuk yang bernilai negatif. Ya, sekarang bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Di sini saya sudah punya satu contoh soal, yaitu 2x dan nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7. Nah, dari definisi yang tadi sudah dijelaskan, di sini kita dapatkan bahwa 2x min 1, nilai mutlak dari 2x min 1 ini, dia akan punya dua nilai. Yang pertama adalah 2x min 1, jika x-nya lebih besar sama dengan setengah. Ingat tadi, sesuai yang tadi sudah saya jelaskan juga kenapa dapat setengah, atau akan bernilai negatif 2x min 1 jika x-nya kurang dari setengah. Nah,
ini adalah definisi dari nilai mutlaknya. Sekarang dari definisi ini kita akan selesaikan persamaan nilai mutlaknya. Oke, yang pertama adalah kita pakai yang positif. Berarti 2x min 1 sama dengan 7 ya. Sesuai dengan soal di sini. 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. Oke, kita lihat dulu. Tadi 2x min 1 itu harus x-nya harus lebih besar dari setengah. Apakah 4 lebih besar dari setengah? Oh iya, berarti dia memenuhi. Artinya yang 4-nya ini memenuhi. Kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah nilainya negatif. Negatif 2x min 1 sama dengan 7 juga, sesuai dengan soalnya. Kita kalikan, min 2x plus 1 sama dengan 7, min 2x sama dengan 6, x sama dengan min 3. Tadi, yang negatif tadi, yang ini, syaratnya adalah x-nya harus kurang dari setengah. Nah, kalau kamu lihat di sini, x sama dengan negatif 3 ini, apakah dia kurang dari setengah? Oh, iya, betul sekali. Berarti ini juga memenuhi. Jadi, nilai x yang memenuhi adalah ada 2 di sini. Yaitu x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 4. Oke, paham ya untuk contoh soal ini. Nanti kita coba kasih contoh yang lain. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang saya punya soal yang sedikit berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi, sama dengannya di sini adalah bukan berupa nilai mutlak, tapi hanya sebuah bilangan saja. Kalau sekarang, kanan dan kiri berupa nilai mutlak. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan seperti ini? Oke, lagi-lagi kita akan kembali ke definisinya dulu. Penting untuk bisa memahami dari definisi nilai mutlak tadi ya. Kita lihat dari yang pertama, karena ada 2, berarti definisinya juga akan ada 2. Kita definisikan yang pertama dulu. 2x min 1, oke, berarti akan 2x min 1 jika x-nya lebih besar sama dengan setengah, oke, atau negatif 2x min 1 jika x-nya adalah kurang dari setengah. Ingat tadi yang sudah saya jelaskan ya di sini. Definisi yang kedua yaitu dari nilai mutlak x plus 3, berarti dia juga punya 2 arti, x plus 3, jika x-nya berapa? Coba bisa nebak, betul sekali bahwa yang lebih besar sama dengan negatif 3 dong ya. Atau yang kedua adalah negatif x plus 3, oke. Tapi negatif pakai kurung, jika x-nya kurang dari negatif 3. Nah, dari dua definisi di sini, saya bisa menggambarkan sebuah garis bilangan dulu di sini, karena di sini ada batasan-batasannya ya. Yang pertama adalah, oke, kita misalkan yang pertama setengah di sini. Ada setengah. Yang setengah ada yang nilainya lebih besar, berarti panahnya ke kanan. Tapi ada juga yang ke kiri. Ya, oke. B ada juga yang ini. Negatif 3. Jadi di sini ya, kita ambilkan negatif 3. Yang negatif 3 ada yang lebih besar ke kanan, tapi ada juga yang lebih kecil, yang ke kiri. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sekarang, di sini terbagi menjadi 3 buah bagian ya. Bagian yang pertama adalah yang ini. Yang nilainya adalah lebih kecil dari negatif 3. Ini part pertama. Ini adalah bagian kedua, yaitu dari negatif 3 sampai setengah. Dan part ketiga, yaitu yang nilainya x-nya lebih besar dari setengah. Jadi ada 3 bagian. Oke, dari 3 bagian ini kita akan coba gali satu persatu.
Oke, yang pertama untuk X yang kurang dari negatif 3. Untuk 2X min 1, karena ini X kurang dari min 3, berarti kan dia min 3 itu kan kurang dari setengah. Ya kan? Nah, berarti kita pakai yang ini. Berarti min 2X min 1 sama dengan, karena kurang dari min 3, berarti pakai yang ini ya. Min X plus 3. Oke, kita buka kurungnya. Min 2X plus 1 sama dengan min X min 3. Yang X dengan X kita kumpulin. Min 2X plus X di sini. Min 3 min 1. Ya kan? Min X sama dengan min 4. X sama dengan 4. Padahal X-nya harusnya, di sini X-nya harusnya min 3. Sementara X sama dengan 4 itu lebih besar dari min 3. Berarti karena dia tidak lebih kecil dari min 3, maka ini dia tidak memenuhi. Oke? Yang pertama tidak memenuhi. Kita kembali yang kedua. Part kedua berarti di ini nilainya adalah X lebih besar dari min 3 atau antara min 3 sampai setengah. Berarti saya bisa tuliskan min 3 besar sama dengan, karena lebih besar di sini, X kurang dari setengah, berarti di sini, oke. Jadi antara ya nilainya. Kita lihat yang pertama, X-nya lebih besar dari min 3. Yang belah ini, X-nya kurang dari setengah. Berarti saya masih pakai yang ini. Min 2X min 1 sama dengan lebih besar dari min 3, berarti pakai yang atas. Seperti ini, yang ini kita buka dulu. 2X plus 1, karena dikali ya. Plus 3. Lagi-lagi kita kumpulkan yang X. Di sini min X. 3 min 1. Min 3. X sama dengan 2. Berarti X sama dengan min 2 per 3. Min 2 per 3 ini terletak di antara negatif 3 dan setengah, ya dong. Negatif 2 per 3 pasti terletak di sini dong. Nah, karena dia terletak di tengah-tengahnya sini, atau berada di antara negatif 3 dan setengah, berarti ini yang X min 2 per 3 ini memenuhi. Ini memenuhi. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang X-nya lebih besar, part ketiga, lebih besar dari setengah, pakai sama dengan ya. Oke, karena lebih besar dari setengah berarti saya pakai yang 2X min 1 saja. Oke, akan sama dengan, karena setengah ini juga lebih besar dari min 3, maka saya pakai yang X plus 3-nya. Lagi-lagi kita kumpulkan. Min X, oke. 3 plus 1. X sama dengan 4. Nah, 4 ini ternyata lebih besar juga dari setengah. Berarti dia juga memenuhi. Nah, ternyata dari penjelasan 1, 2, dan 3 ini, X-nya yang memenuhi adalah, berarti penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan min 2 per 3 atau 4. Gitu. Yang ini tidak memenuhi bagian 1 tadi. Oke. Paham ya yang ini ya? Soal berikutnya. Lebih kompleks lagi sekarang. Nah, kalau sekarang saya punya soal seperti ini nih. Nilai mutlak X min 3 ditambah nilai mutlak 2X min 8 sama dengan 5. Nah, di sini ada dua nilai mutlak. Sementara di sini sama dengannya adalah sama dengan 5. Kalau dia sama dengan 0 mah, oke, mungkin lebih gampang ya. Nah, pada dasarnya konsepnya itu sama saja. Lagi-lagi selalu kita harus kembali ke yang namanya definisi. Ya, oke, kita definisikan dulu soal ini ya. Jadi ada dua definisi. Definisi yang pertama adalah dari nilai mutlak yang pertama, X min 3 ini, dan nilai mutlak yang kedua nanti definisi dari 2X min 8. Oke, kita coba cari satu-satu definisinya. Oke, yang pertama, X min 3.
berarti dari sini ini pasti X min 3. Untuk X-nya lebih besar sama dengan 3. Atau yang kedua, min X min 3 ketika X-nya kurang dari 3. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua untuk 2X min 8. Jadi yang pertama 2X min 8. Untuk X-nya berapa coba? Betul. Lebih besar sama dengan 4. Di sini 2X. Pakai kurung, jangan lupa min 2X. Oke, coba kita lebih lagi. Min dalam kurung 2X min 8. Itu untuk X-nya kurang dari 4 juga. Nah, kita gambar lagi garis bilangannya. Seperti tadi. Oke. Jadi cuma ada dua angka lagi di sini, angka 3 dan angka 4. Nanti pasti akan ada part 3 bagian lagi di sini. Ya, pastinya. Ya, ini adalah bagian yang pertama, ini bagian kedua, dan ini bagian yang ketiga. Jadi yang pertama, kita mulai dari bagian yang pertama dulu. Bagian yang pertama di sini adalah untuk yang X-nya kurang dari 3. X kurang dari 3. Oke, kita mulai dari X yang kurang 3. Jadi X kurang 3, berarti X min 3-nya, saya ambil yang ini. Min. Oke, karena kurang dari 3, ditambah. Karena 3 itu kurang dari 4 juga, berarti saya juga ngambil bagian yang ini ya. Oke. Wah, kok ada double-double? Tidak ada masalah. Oke. Ini positif sama negatif, berarti bisa kita selesaikan saja. Min 2X plus 8 sama dengan 5. Min 3X, ya kan? 3 tambah 8, 11 dong. Sama dengan 5. Min 3X sama dengan min 6 dong. 5 kurang 11. X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2. Itu kurang dari 3. Memenuhi dong. Oke, berarti ini memenuhi bagian pertama. Yang selanjutnya. Nilai yang kedua adalah antar 3 besar, berarti ini X. Nah, antara 3 dan 4. Di X lebih besar dari 3, berarti pakai yang X min 3. Ditambah, karena kurang dari 4, berarti masih pakai yang bawah. Yang ini, min, sama dengan 5. X min 3. Ini bisa kita kaliin, min 2X plus 8 sama dengan 5. X min 2X berarti min X, ya kan? Min 3 plus 8 itu berarti plus 5, ya kan? Sama dengan 5. Berarti di sini min X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0. Tapi 0 itu tidak terletak dari 3 sampai 4, berarti dia tidak memenuhi di sini. Tidak memenuhi. Karena 0 tidak terletak dari 3 dan 4. Yang part ketiga, atau part terakhir, adalah X-nya lebih besar sama dengan 4. Berarti kita pakai yang lebih besar dari 3 juga, karena yang ini, oke, X min 3 ditambah 2X min 8 sama dengan 5. 3X, ya kan? Min 3 min 8 min 11 sama dengan 5. Di sini 3X sama dengan 16, berarti X sama dengan 16 per 3.
16/3 itu kan sekitar 5,333 atau 51/3. 51/3 ini lebih besar dari 4, berarti dia juga memenuhi. Berarti kalau begitu, penyelesaiannya adalah X yang memenuhi adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 16/3. Begitu. Kembali ke definisi. Definisi selalu memberikan cara yang enak juga ya. Oke.